Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Irestia di video yang akan ngebahas seputar konten bisnis. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang Shopee. Jadi kayaknya entah di video pertama atau kedua aku di channel YouTube ini, aku ngebahas tentang peluang omset yang besar kalau misalnya kita jadi salah satu star seller di Shopee. Karena dengan kita menjadi star seller, kita akan terlihat lebih trust di mata calon konsumen. Nah, terus gimana sih caranya? Sebenarnya caranya itu gampang-gampang susah dan bisa kita kasih tips gimana caranya kita jadi star seller dalam waktu yang singkat. Mau tahu? Sebelum itu aku akan bacain dulu jadi informasi kalau misalnya jadi star seller. Nah, di sini aku akan bacain sedikit informasi aja sih syarat dari Shopee untuk menjadi star seller di marketplace-nya. Yang pertama adalah sudah memiliki KTP yang terdaftar dan disetujui oleh pihak Shopee. Jadi kamu harus ngasih foto KTP kamu, foto KTP-nya aja sama foto KTP yang sambil ada mukanya dan sudah diverifikasi. Kemudian yang kedua adalah persentase chat yang dibalas toko kamu sama customer itu harus lebih besar daripada 75%. Jadi buat kalian yang slow respon, jangan harap kalian mendapatkan checklist di bagian ini karena persentase chat kalian harus membalas sebesar 75%. Makanya nih, kalian harus fast respon juga. Jadi jangan mentang-mentang semua serba otomatis di Shopee, kalian jadi melupakan fast respon pada saat customer menanyakan sesuatu di fasilitas chatnya. Kemudian di sini ada penilaian tokonya lebih besar dari 4,5. Jadi buat teman-teman semuanya harus fokus untuk meningkatkan layanan kualitas agar customer merasa puas sama kita dan memberikan bintang 5. Karena buat teman-teman yang jualan produk yang kurang berkualitas, siap-siap aja banyak mendapatkan respon yang negatif, atau bahkan sebenarnya kalau kita sudah berusaha pun kadang-kadang ya produk yang berkualitas pun ada aja sih customer yang iseng atau entah karena apa, miskom atau gimana, dia ngasih bintang 1, 2, 3 gitu. Jadi buat teman-teman harus benar-benar melayani mereka dengan hati agar teman-teman mendapatkan bintang 5 dari customer. Begitu teman-teman dapat bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu sangat mempengaruhi reputasi, apalagi kalau misalnya baru pertama jualan di Shopee nih, orderan yang masuk yang sudah berhasil lebih sedikit. Jadi ketika dikasih 5 orang yang ngasih bintang 5, tiba-tiba ada 1 orang yang ngasih bintang 1, wah itu langsung turunnya lumayan gitu. Nah, terus yang keempat adalah tidak memiliki poin penalti, jadi tidak melanggar aturan-aturan yang diberlakukan oleh Shopee sehingga teman-teman mendapatkan penalti. Jadi teman-teman pastiin membaca aturan untuk berjualan di Shopee biar nggak kena penalti dari Shopee. Udah kayak gitu, jumlah hari pelanggaran produk PO kurang dari 5 hari. Jadi buat teman-teman yang produknya ini jenis pre-order nih, kan kadang-kadang pre-order itu ada kalanya siap dikirimnya itu tidak sesuai dengan estimasi awal, ada keterlambatan. Nah, jangan sampai jumlahnya itu lebih dari 5 hari dari jumlah hari PO yang teman-teman janjikan. Kemudian juga di sini teman-teman harus bisa melayani minimal 10 pembeli berbeda selama 30 hari terakhir. Lalu yang terakhir adalah minimal jumlah transaksi berhasil itu minimal 30 pesanan dan pendapatan bersihnya minimal 200 juta selama 30 hari terakhir. Wow, dan itu adalah 2 poin terakhir yang aku bacain, itu adalah 2 poin yang lumayan paling susah, yang kita harus menunggu customernya loyal dulu, akun toko kita dikenal orang dulu, follower toko kita banyak di follow dulu untuk bisa menghasilkan omset yang ratusan juta selama 30 hari terakhir. Karena kadang-kala ternyata minimal jumlah transaksi berhasilnya sudah 30 pesanan nih, tapi omsetnya itu masih kecil, nggak sampai 200 juta. Jadi kita nggak dapat program undangan star seller dari Shopee. Jadi di sini aku bakal ngasih tipsnya sederhana aja. Banyak orang yang sudah melakukannya, tetapi aku pikir terkadang hal-hal sederhana ini pun menjadi sangat berarti buat para pemula. Jadi mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Check it out. Di sini aku punya catatan 9 tips. Yang pertama adalah ngomongin soal followers. Gimana cara followers Shopee kita naik? Saran aku, teman-teman meluangkan waktu untuk memfollow 100 orang per hari, maksimal 100 orang per hari yang
dia merupakan followers dari kompetitor kita, karena otomatis follower kompetitor kita adalah orang yang sama target pasarnya dengan produk yang kita jual, benar dong. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan berarti ada sekitar 3.000 orang yang teman-teman follow, dan harapan kita mereka mendapatkan notif kalau kita follow mereka, lalu mereka kepo kita jualan apa, dan mereka akhirnya lihat produk apa yang kita jual. Kalau misalnya ternyata isi shop kita menarik atau sesuai dengan apa yang lagi mereka cari, bukan nggak mungkin mereka akan memfollow akunnya kita, bahkan melakukan transaksi saat itu juga gitu. Siapa yang tahu kan? Yang kedua, kalau misalnya teman-teman bisa meluangkan waktu lebih banyak lagi nih, nggak cuman follow mereka, tapi teman-teman juga ngasih pesan secara manual di inbox. Auto text bisa teman-teman atur, yang intinya adalah menjelaskan deskripsi all shop teman-teman itu menjual produk apa, kelebihannya apa, keunggulannya apa, dan teman-teman siap untuk melayani mereka. Setidaknya ketika mereka tidak melihat notifikasi, tapi biasanya mereka akan mengechat inbox. Besar kemungkinan inbox teman-teman itu terbaca gitu. Terlepas dari mereka akan tertarik untuk lihat profil kita atau membeli di kita, itu urusan lain. Tapi yang penting kita sudah berusaha menghubungi mereka secara personal gitu. Tips yang ketiga, kalau misalnya teman-teman melakukan itu tiap hari, di mana akun Shopee teman-teman masih baru, yang terjadi adalah jumlah followers teman-teman akan lebih sedikit dibandingkan jumlah followingnya. Sehingga aku sarankan dalam 1 bulan, setiap 1 bulan teman-teman meluangkan waktu untuk mengunfollow orang-orang yang tidak memfollow back akun all shopnya teman-teman, karena dalam waktu jangka 1 bulan itu bisa dikatakan mereka memiliki waktu yang cukup panjang untuk memberikan sinyal mereka tidak tertarik untuk membeli produknya kita gitu. Itu pun bisa menjadi alternatif untuk mengurangi jumlah following kita, karena kita kan tiap hari follow orang-orang baru. Oke. Tips yang keempat adalah seputar kontennya. Jadi yang 3 tips ini adalah tentang jumlah followers, yang keempat adalah tentang kontennya. Ini sebenarnya udah pernah aku bahas. Ketika teman-teman mengetik kata kunci atau mencari sesuatu produk di Shopee, maka teman-teman harus berpikir sebenarnya konten seperti apa sih yang menarik di mata teman-teman untuk diklik di luar iklan. Karena biasanya kalau kita iklan di Shopee pasti produk kita menjadi yang teratas. Tapi kalau kita nggak pakai iklan, gimana caranya untuk menarik pembeli? Yang pertama adalah fotonya harus berkualitas bagus. Bagus, nggak pasaran. Kalaupun memang pasaran, terpaksa harus pasaran, teman-teman coba deh kasih background atau frame yang dijadikan ciri khas dari all shopnya teman-teman. Teman-teman bikin satu background tertentu dengan warna tertentu, dan itu dijadikan background seluruh produk yang teman-teman jual di Shopee-nya itu. Jadi ketika selain itu menjadi ciri khas teman-teman, ketika dilihat nih beranda, pasti yang ada background yang lain daripada yang lain itu menjadi sesuatu yang menarik perhatian mata. Kemudian ketika diklik tokonya akan terlihat lebih rapi, warnanya sama semua. Meskipun produknya banyak, warnanya berbeda-beda, tapi dibantu dengan background atau frame yang sama, itu membantu untuk memperapih tampilan. Kemudian judulnya itu saya sarankan huruf kapital semua, karena itu akan lebih mencolok mata dibandingkan teman-teman pakai judul yang huruf besar dan kecil sesuai dengan EYD gitu. Pastikan judul yang teman-teman buat itu relevan dengan isi produknya. Ketika teman-teman menjual daster gitu, teman-teman pastikan depannya adalah nama produk yang teman-teman jual, ditambahkan dengan kata-kata yang membuat orang ingin mendapatkan. Misalnya daster termurah, kalau bisa teman-teman pede nih, harga teman-teman itu memang kompetitif. Daster terlaris, daster terunik, tercantik, daster paling keren, atau apapun itulah gitu ya. Gunakan kata-kata yang membuat produk teman-teman terlihat sangat unggul kayak gitu. Nah, biasanya seingat saya judul yang ada di Shopee itu maksimal 100 huruf, 100 karakter. Jangan hanya terpaku dengan judul yang sesuai dengan produk yang teman-teman jual semata.
Jadi maksimalkan judul 100 karakter itu dengan menambahkan kata kunci atau keyword yang membuat produk teman-teman ini berpeluang berada di halaman pertama ketika orang mencari produk tersebut di pencarian Shopee. Lalu bagaimana cara mencari keyword yang tepat? Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan algoritma Shopee. Jadi ketika misalnya teman-teman mengetikkan kata kunci di kolom pencarian Shopee, secara otomatis Shopee akan menunjukkan frasa-frasa yang berhubungan dengan pencarian populer saat itu. Ketika teman-teman menulis daster anak, teman-teman tunggu sebentar, nanti akan keluar tuh di bawahnya frasa-frasa yang berhubungan dengan keyword tertinggi. Misalnya daster anak termurah, daster anak di Bandung, daster anak eksklusif, misal seperti itu keyword-keywordnya. Nah, ambil satu keyword yang teman-teman rasa itu menjadi pencarian paling populer untuk dimasukkan ke dalam judul. Cara kedua adalah teman-teman lihat produk-produk kompetitor yang tidak menggunakan iklan, tetapi dia bisa berada di halaman teratas. Mereka paling sering menggunakan kata apa di luar kata dasternya. Nah, itu bisa dijadikan acuan sama teman-teman untuk menggunakan kata atau frasa tersebut di judul secara maksimal, karena mereka sudah ibaratnya sudah terbukti di lapangan kata kunci mereka itu menjadi familiar atau memang banyak dicari orang sehingga produk mereka menjadi selalu teratas di halaman pencarian. Kemudian berbicara tentang deskripsi konten. Jangan malas untuk membuat deskripsinya sedetail mungkin. Spesifikasi produknya seperti apa, kegunaannya seperti apa, cara pakainya seperti apa. Kemudian hashtagnya juga sangat berperan penting di situ. Dan usahakan teman-teman jangan terlalu copy paste terhadap deskripsi pesaing atau kompetitor atau orang yang memang menjual produk yang sejenis. Bahasanya itu bedakanlah, jadikan deskripsi teman-teman itu menjadi unik dan terlihat original dengan tambahan kata-kata copywriting yang membuat orang yakin, oh gue harus beli di lapak elu, kayak gitu. Nah, terus juga dari segi ulasan, jangan lupa setiap penjual yang berhasil, kalau misalnya mereka belum kunjung memberikan respon positif, bintang ataupun testing berupa tulisan, teman-teman follow up gitu. Halo, barangnya sudah sampai kak, misalnya mereka sudah menjawab, boleh berikan testimoni atau review tentang produknya gitu. Kami sangat mengharapkan itu karena itu sangat bermanfaat atau berharga buat kami gitu. Karena semakin banyak rating atau ulasan yang positif diberikan oleh customer kita, maka semakin mudah teman-teman mendapatkan repeat order dari customer-customer baru, karena mereka rata-rata melihat tidak hanya dari jumlah followers, tidak lihat hanya dari segi harga, variasi, tapi langsung lihat feedbacknya gimana, pelayanan cepet nggak, respon sellernya ramah nggak, barang ketika sampai dalam keadaan baik nggak, seperti itu ya. Jadi jangan lupakan dari segi konten, deskripsi, kemudian penyediaan testimoni, juga ulasan. Ini udah agak bakar-bakar duit nih, tapi memang bakar duitnya nggak segencar iklan atau tidak seberesiko iklan. Apa itu? Jadi ketika teman-teman punya target untuk mendapatkan omset yang besar, untuk mendapatkan calon pembeli yang banyak dalam waktu 1 bulan, 2 bulan agar bisa cepat jadi star seller, maka teman-teman harus bersaing harganya, betul? Ketika teman-teman sudah melakukan optimasi dengan menaikkan produk, kemudian juga foto produk menarik, deskripsi sudah jelas, bikin fontnya juga yang besar kayak gitu. Tapi harganya ternyata ketika dicek nggak kompetitif nih, gitu. Karena kita bersaing sama supplier kita sendiri kebetulan. Supplier kita jual di harga 1.000, kita jual di harga 1.100 atau 1.200. Otomatis ketika konten kita atau foto kita bersebelahan dengan supplier kita yang harganya lebih murah, sudah kita tidak akan dijadikan pilihan, ya kan? Nah, alih-alih kita iklan, kalau misalnya kita iklan kan ibaratnya kita memang ada di pencarian utama, tetapi sudah jelas keluar biaya, tetapi kita akan head to head sama supplier.
Daripada itu terjadi, lebih baik kalau misalnya targetnya bukan keuntungan, untuk bisa di awal oke lah saya nggak usah dapat untung dulu, yang penting saya banyak dulu omsetnya. Teman-teman bisa jual produknya harganya sama dengan supplier jual nih 1.000, ya udah teman-teman jual 1.000, jadinya kompetitif. Karena targetnya, ingat, memang ini tidak bisa dijadikan sesuatu yang berjalan terus-terusan ya. Kalau kayak gitu kita dapat untung dari mana ya kan. Tapi kalau ini sampai teman-teman bisa mencapai achieve star sellernya gitu. Kalau misalnya mau bakar duit lagi, teman-teman jual deh harganya di bawah supplier, dapat modal 1.000, dijual 900, teman-teman membakar 100 rupiah per item. Tetapi di mata customer, teman-teman harganya jauh lebih kompetitif, mendapatkan peluang yang jauh lebih besar untuk dibeli, mendapatkan reputasi yang bisa jadi teman-teman akan dianggap sebagai supplier. Padahal teman-teman dropship dari supplier yang harganya 1.000 itu, paham gak sih? Tapi teman-teman jual harganya lebih murah, sehingga di mata orang nggak akan mungkin ini dropship. Pastinya kalau misalnya teman-teman bisa menjual harganya lebih murah daripada supplier, anggap biaya selisih itu adalah biaya bakar duit, agar teman-teman dapat customer dulu nih, dapat follower dulu, dapat customer dulu, dapat omset dulu, sampai achieve star seller. Ketika sudah achieve, harga balik normal lagi, nggak masalah gitu. Sertakan video testimoni atau video YouTube yang teman-teman bisa download di YouTube, maksudnya yang ikut membantu untuk menjelaskan deskripsi atau spesifikasi produk yang teman-teman jual gitu. Apalagi kalau misalnya produknya ternyata produk yang umum, tentang cara pakainya, tentang variasinya, kemudian review produk dari orang-orang yang sudah pakai, yang mungkin teman-teman bisa temukan di Facebook, di YouTube, yang teman-teman bisa masukkan sebagai salah satu konten di produknya itu untuk semakin meyakinkan. Karena kalau misalnya teman-teman menjual produk kemudian pilihan fotonya cuma 1 atau 2, itu tuh terlihat kurang meyakinkan di mata customer. Semakin banyak variasi produk, apalagi produknya itu setiap slide-nya atau setiap kontennya itu punya tujuan penjelasan yang berbeda-beda, yang semakin meyakinkan, itu akan membuat customer tidak berpikir banyak untuk membeli di lapaknya teman-teman. Meskipun harganya ternyata misalnya sedikit lebih mahal dibandingkan kompetitor yang deskripsinya nggak jelas, kemudian juga kayak gitu. Terus nih, di Shopee itu menyediakan optimasi gratisan berupa menaikkan produk kita maksimal 5 produk. Nah, tapi saran saya sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin produk teman-teman itu selalu berada di halaman pencarian teratas, maka jangan langsung meng-up atau menaikkan produknya dalam satu waktu, langsung 5-5-nya dinaikin gitu. Cukup satu produk aja dinaikkan selama 1 jam sekali gitu. Jadi teman-teman punya waktu 3-4 jam untuk menaikkan satu produknya. Minimal adalah produknya kita dalam rentang waktu tertentu naik di halaman pencarian teratas kayak gitu. Nah, terus juga buat teman-teman yang followersnya sudah mulai banyak dan produk yang teman-teman jual kebetulan nih produk yang memang variasinya sangat banyak, yang memungkinkan teman-teman mengupload foto produk setiap hari, usahakan menguploadnya itu jangan serentak langsung banyak satu momen. Misalnya teman-teman selalu mengupload satu foto baru per hari, maka teman-teman bisa mengupload foto itu selalu di jam yang sama, misalnya jam 8 pagi. Kenapa? Karena setiap teman-teman mengupload foto baru, followers teman-teman akan mendapat notifikasi. Bayangkan kalau misalnya teman-teman langsung serentak 10 konten saat itu juga, maka followers teman-teman hanya mendapatkan notifikasinya di momen itu aja. Kalau misalnya punya 10 produk yang harus diupload hari itu, diupload tiap jam, maka notifikasinya juga akan muncul setiap jam di followersnya. Kalau misalnya teman-teman punya 100 produk per hari, wah itu makin enak lagi. Yang penting tolong diuploadnya jangan di waktu yang bersamaan. Beriklan di Shopee-nya itu sendiri, karena kalau misalnya kita iklan tadi yang tadi aku bilang, kita sudah jelas mengeluarkan budget sekian untuk keyword tertentu.
Strategi ini mungkin akan berhasil ketika teman-teman menjual di harga yang mengambil untung margin 10 atau 20% dibandingkan supplier, tapi suppliernya itu nggak di lapak yang sama. Karena kalau misalnya di lapak yang sama, ya jadinya babak belur, kita sudah keluar biaya iklan, tapi kita head to head dengan supplier kita sendiri gitu. Jadi syarat iklan itu kalau mau efektif, pastikan supplier kita itu nggak jualan di lapak yang sama gitu. Jadi itu adalah alternatif terakhir, meskipun kita bisa bermain sih sebenarnya gini. Ketika supplier itu dia memang menang karena dia tidak ngiklan, karena memang mungkin reputasinya sudah bagus, orang-orang sudah tahu dia, tapi dia nggak iklan, kita memang bisa mencari celah di iklan dengan kata kunci tertentu. Bisa jadi ketika orang menemukan kita di kata kunci tertentu, supplier kita nggak akan muncul di situ. Cuman bahayanya kalau misalnya supplier kita udah murah, dia ngiklan pula. Nah, makin sengit lagi nih, kita harus menentukan keyword-keyword yang memang banyak dicari orang tapi nggak dipakai sama supplier kita. Jadi ya mungkin itulah salah satu resiko dari dropship itu sendiri gitu. Tapi setidaknya bisa teman-teman coba sebagai salah satu upaya untuk mempercepat undangan Shopee sebagai star seller gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat video ini, bisa dicoba, dan kalau misalnya ada yang masih ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di kolom komentar, atau ingin menyumbang saran ke 9, ke 10 gimana caranya supaya cepat jadi star seller dengan cara yang tidak beresiko, tidak di-ban, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and share kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terus yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena itu gratis agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru seputar bisnis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.